Semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Tiga. Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, makin lama tampaknya makin terkuak berbagai dugaan kecurangan pemilu 2024 ini. Seperti dikatakan oleh Ketua Partai Hanura Osman Sabtaodang ini, memang ini mengerikan. Sampai-sampai lelaki yang akan dipanggil Oso ini mengatakan pemilu ini pemilu gila katanya. Sahabat BN, ini benar-benar kita merasa sudah pemilu di era Orba tempo dulu. Kalau kita lihat apa yang terjadi dan apa yang terungkap sekarang ini. Sahabat BN, kalau melihat kepada fenomena ini, tentu agaknya patut kalau ada yang mengatakan bahwa cita-cita reformasi sekarang ini terkesan sudah dicederai. Bahkan mungkin tidak saja bisa dikatakan lagi dicederai, tetapi sudah dicabik-cabik. Sebab perjuangan para reformis untuk menumbangkan Orde Baru dulunya, menegakkan reformasi, tak lain adalah karena bangsa ini menginginkan tegaknya demokrasi. Demokrasi dalam artian yang sesungguhnya. Yang tidak demokrasi kamuflase. Yang tidak demokrasi pencitraan. Yang tidak demokrasi hanya pemanis mulut saja oleh para elit. Sekali lagi, benar-benar ini membuat kita kadang tertawa, kadang sedih ketika telah semakin banyak saja terungkap ke publik kecurangan-kecurangan pada pemilu 2024 ini.
Setelah sejak jauh hari kita melihat berbagai fenomena yang terjadi yang janggal. Mulai dari pemberian bansos, verifikasi partai, dan lain sebagainya. Kita juga melihat informasi yang disampaikan oleh Bawaslu tentang banyaknya terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mohon maaf tadi malam karena masih gathering data, jadi kita batalkan ya press-con-nya kepada teman-teman semua. Sekarang kita akan menyampaikan temuan kami ya dari masa penghitungan suara pemungutan dan penghitungan suara kemarin. Teman-teman semua, Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SIWASLU hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS, adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Dan yang paling aneh lagi, yang banyak ini terjadi di era Orde Baru dulu, sekarang terjadi lagi, adalah pencoblosan secara bebas di luar TPS seperti tayangan ini.
Mas, verán, con él, Benedico, Sangat-sangat memprihatinkan sekali sahabat BN yang terjadi sekarang ini. Sangat-sangat memprihatinkan sekali. Menurut analisa kita sahabat BN, terjadinya berbagai dugaan kecurangan pemilu ini bisa jadi ini karena para kepala desa, para PJ gubernur, bupati dan wali kota merasa dia tertekan. Kalau tidak menang di daerahnya nanti, mungkin dia mendapatkan sanksi. Misalnya, kepala desa bisa saja kalau dia tidak bisa memenangkan yang diperintahkan kepadanya di desanya, bisa saja diusut bantuan desa yang datang ke desanya. Ini sahabat, sekali lagi, fenomena yang terjadi di era Orde Baru. Di era Orde Baru, di provinsi, di kabupaten, kota, di kecamatan, di desa. Jika dulu Golkar sempat tidak menang, sanksinya akan sangat berat kepada pejabat di sana. Dan sahabat BN, sekali lagi, sangat-sangat memprihatinkan fenomena ini. Sahabat BN, kalau segala bentuk dugaan kecurangan ini nanti muaranya di MK, Mahkamah Konstitusi. Persoalan sekarang, apakah MK sekarang ini mendapat kepercayaan yang benar-benar penuh untuk sebuah pencari rasa keadilan bagi si penggugat nanti. Sebab kita tahu kepercayaan rakyat, kepercayaan publik kepada MK akhir-akhir ini sangat tergerus akibat dari kasus putusan MK nomor 90 dan putusan MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Jika ini dibiarkan, apa jadinya demokrasi kita di negeri ini? Dan memang benar mungkin penilaian dari luar negeri yang mengatakan kalau di negara lain sekian hari baru bisa diketahui hasil pemilu. Tetapi di Indonesia telah bisa diketahui hasil pemilu sebelum dilaksanakan pemilu. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election. Malu kita tentunya dengan negara-negara lain di dunia. Dan ini tentu tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa dibiarkan ini. Namun sahabat BN, apapun alasannya, memperjuangkan demokrasi haruslah secara demokratis. Memperjuangkan penegakan hukum haruslah secara hukum. Tempuh jalur perjuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.